Shalom adik-adik, salam jumpa lagi dalam ibadah PLK Remaja Gedung Semanaim. Kita sama-sama bersyukur, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan hingga pada saat ini. Kita percaya itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kita semua. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, kakak mau ingatkan kembali bahwa kita tetap harus jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak. Kalau nggak penting-penting amat, kita jangan keluar rumah, tetap stay at home. Tapi ingat, ibadah jangan lupa. Baik, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau ibadah. Biarlah selama kita ibadah kita boleh sungguh-sungguh puji nama Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, kita akan menaikkan pujian. Kita mau nyanyikan bersama-sama secara medley dari NKB 154, Setia-setialah, disambung dengan Gedung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Adik-adik, kita mau berdoa pembukaan. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih buat kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Masing-masing kami walaupun berjauhan di rumah kami, masing-masing kami percaya penyertaan Tuhan Yesus selalu bagi kami. Saat ini Bapa, kami mau mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Masing-masing kami dengan pelayanan yang Tuhan percayakan, baik kami sebagai pemusik, sebagai pelayan firman, hamba sebagai MC, pendoa, dan bagian multimedia, masing-masing kami boleh menjalankan tugas kami dengan baik untuk puji hormat bagi nama-Mu. Ini kami Bapa, kami siap dalam ibadah kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ayo yang di rumah kita berdiri, sama-sama kita nyanyikan lagu ini.
kita mau baca Mazmur. Baiklah, kita siapkan Alkitab kita di Mazmur 18 ayat 26. Kita baca sama-sama. 2, 3. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terpujilah nama Tuhan. Kembali, kita masih mau kidungkan pujian. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Siapkan hati kita dengan pujian setia sampai akhir. Halo, selamat pagi. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami mampu menyerap firman-Mu dan membawanya dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan mulai. Mari kita mulai pelayanan firman Tuhan. Nah, sebelumnya, persiapkan Alkitab. Kita akan buka dari Kisah Para Rasul 7, ayat 54 sampai 60. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 7, ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Oke, sudah sejauh ini pembacaan firman kita. Kak Aldi ada sedikit pertanyaan. Pertanyaannya ini, setia. Menurut kalian, Kak Aldi akan kasih sekitar 30 detik untuk kalian memikirkan apa sih setia menurut informasi, menurut wawasan kalian selama ini, apakah itu setia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia merupakan berpegang teguh, bisa berupa janji, pendirian, dan sebagainya. Patuh, taat, tetap dan teguh hati dalam bersahabatan, dan sebagainya. Tokoh utama dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54-60 ini adalah Stefanus. Di Katolik lebih dikenal dengan nama Santo Stefanus. Stefanus lahir di tahun 5 Masehi dan meninggal di tahun 34 Masehi. Jadi umurnya sekitar 29 tahun. Diketahui bahwa Stefanus itu adalah Yahudi yang berbudaya dan berbahasa Yunani, atau yang lebih dikenal dengan istilah Yahudi Helenistis. Jadi dianggap bukan kaum yang murni, bukan kaum Yahudi murni. Stefanus juga melakukan pelayanan. Di sini sih disebutnya sebagai diaken. Melakukan pelayanan-pelayanan
mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di rumah ibadah Yahudi Helenistis. Dan karena tindakannya ini, karena pelayanannya Stefanus dianggap menimbulkan pertentangan terhadap jemaat Yahudi murni dalam hal ini. Jadi ada mungkin seperti pemimpin-pemimpin agama Yahudi lainnya mulai merasa terganggu dengan apa yang Stefanus lakukan. Sampai Stefanus ini diajukan ke Mahkamah Agama yang disebut dengan Sanhedrin. Oke. Sanhedrin ini adalah Mahkamah Agama Yahudi yang berdasarkan info yang kali dapat itu berjumlah 71 orang. Walaupun dari artikel lain kali mendapatkan bahwa penggunaan Mahkamah Agama ini tidak tepat karena tidak murni agama, ternyata mereka ada memiliki unsur politis. Kadang-kadang digunakan untuk kepentingan politik. Ya, jadi Stefanus didakwa gitu. Dan sampai-sampai Stefanus pun didakwanya adalah penistaan agama. Disebut bahwa Stefanus pernah mengucapkan kata-kata hujatan terhadap Nabi Musa dan Allah. Jadi mereka menyeretnya ke Sanhedrin dan memperkarakan Stefanus sebagai penista agama. Lalu mereka menyeret Stefanus ke luar kota dan merajamnya sampai mati. Kejadian ini membuat Stefanus mati sebagai martir dalam sejarah Kristen. Martir adalah istilah yang dikenakan kepada orang Kristen yang menderita dan mati karena mempertahankan kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Dan ternyata peristiwa serupa pun terjadi. Ini tertulis dalam buku yang ditulis oleh Cornelius Tacitus. Banyak orang Kristen mati di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Itu kejadiannya Juli tahun 64 Masehi. Di beberapa kali tidak cantumkan tanggalnya karena memang beberapa artikel ada yang menyebutkan tanggal 17, 18 Juli. Nanti ini bisa kalian research sendiri, kalian bisa cari-cari sendiri mengenai kejadian ini. Dan ternyata perlakuan-perlakuan ini nih sudah dari dulu ya, gitu. Perihal mengenai bahwa menjadi Kristen itu tidak mudah, gitu. Akan banyak tantangan, gitu. Dan dalam hidup pun tantangan-tantangan itu tidak hanya sebagai orang Kristen, tidak hanya masalah spiritual. Mungkin kalau kita lihat banyak hal yang mungkin lebih ringan dari masalah keyakinan. Gitu. Hal kesetiaan ini dengan mudah bisa kita jumpai dalam sebuah hubungan. Tidak harus hubungan dalam artian percintaan, gitu. Seperti hubungan kita sama Tuhan, kita sama orang tua, kita sama guru, atau sesama teman sebaya. Itu. Ambil contoh
ke teman-teman sebaya deh, teman-teman kalian sendiri gitu. Apa sih wujud kesetiaan dalam dalam hubungan pertemanan? Apakah eh, berkata hal-hal negatif di belakang teman? Jadi ya itu mungkin saja terjadi saat mereka eh, sedang bermain ya terlihat baik-baik saja, tapi ternyata di luar itu kita mengatakan hal-hal buruk terhadap teman kita gitu. Itukah yang disebut dengan hubungan pertemanan yang setia atau melakukan fitnah misalnya gitu. Dan mungkin lebih jauh lagi kita melihat apa sih bentuk kesetiaan yang bisa kita lakukan dalam dalam pendidikan kita gitu. Di sini Kak Aldi ambil beberapa gambar yang hubungannya dengan kondisi pandemi sekarang ya, COVID-19, COVID-19. Kak Aldi tertarik dengan gambar ini karena terlihat nih di gambar ini terlihat bahwa ada sekelompok anak-anak yang terlihat sedang belajar tapi menggunakan masker. Yang Kak Aldi lihat di sini adalah bahwa eh, pandemi ini tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan ilmu gitu. Mereka terlihat eh, berusaha untuk tetap mencari ilmu, tetap belajar tanpa melupakan protokol kesehatan gitu. Jadi tidak mencari-cari alasan bahwa oh karena kondisi virus corona sehingga eh, harus belajar dari rumah terus ya tidak ngapa-ngapain gitu. Kita kita pada akhirnya melupakan pendidikan itu sendiri. Nah, berikutnya di bawahnya dalam pekerjaan. Di sini Kak Aldi ambil contoh pun eh, seorang terlihat di gambar ini seorang dokter dengan menggunakan apa ya ini istilahnya apa APD ya gitu. Eh, Sebagai dokter, sebagai pekerja di bidang medis, pasti lebih tahu konsekuensi yang dihadapi gitu. Lebih lebih paham mengenai karakter virus gitu. Tapi dia tetap melakukan pekerjaannya dengan segala protokol kesehatan. Dia tetap menjalankan tugasnya walaupun mungkin eh, bahkan mungkin bergerak aja sulit karena terlalu banyak atribut yang dilakukan. Dan beberapa orang yang Kak Aldi kenal yang bekerja sebagai dokter pun harus meninggalkan keluarganya berminggu-minggu demi demi menjalankan pekerjaannya, demi demi setia dengan pekerjaannya, demi setia dengan janji profesi. Kalau sebagai dokter itu ada namanya janji profesi gitu. Nah, saat dia mengambil profesi sebagai dokter dan mengucapkan janji itu gitu, dia akan berusaha semampu mereka untuk tetap berada dalam dalam kondisi untuk menyelamatkan orang lain, untuk membantu orang lain. Dan menurut Kaldi itu salah satu uh, wujud kesetiaan yang jelas, di mana di situ ada janji dan ada
tindakan untuk menepatinya. Mungkin dan pekerjaan ini tidak hanya membicarakan pekerjaan profesional gitu. Yang kalian lakukan di rumah pun itu juga merupakan sebuah pekerjaan. Ketika eh, kalian nggak tahu ya kondisi di rumah kalian seperti apa, cuman kalau dulu waktu Kak Aldi tinggal sama orang tua Kak Aldi satu rumah, itu ada yang namanya jadwal, semacam jadwal piket gitu. Jadi bukan, sorry, job desk. Jadi ada, kalau Kak Aldi ini kerjanya buang sampah misalnya atau bersihin bak gitu. Eh, Entah seminggu sekali kah atau berapa hari sekali kah gitu. Nah, ya sudah diberikan tugasnya masing-masing, ya dikerjakan gitu loh. Karena kakak-kakak Kak Aldi yang lain pun melakukan tugas yang diberikan gitu. Di sisi lain misalnya mamanya Kali masak, Kali melakukan hal yang lain gitu. Itu pun sebuah pekerjaan. Jadi menurut Kali ini tiga hal yang amat sangat penting, apalagi untuk anak-anak remaja seperti kalian. Ini tiga hal yang utama gitu. Karena mulai dari hal kecil, eh, ya dalam sebuah hubungan, setia dalam pendidikan, beserta aturan-aturan sekolah, itu. Ketika kalian berhasil dalam hubungan, dalam pendidikan, di saat kalian diberikan sesuatu tanggung jawab yang lebih besar lagi, kalian akan mudah untuk menjalaninya dengan setia. Apalagi kesetiaan kepada Tuhan, gitu. Karena eh, Tuhan tidak ada konsep Tuhan akan meninggalkan kita. Yang ada kita yang meninggalkan Tuhan. Dan manusia tidak hanya dalam kondisi uh, sudah sukses, sudah besar, lalu kemungkinan dia melupakan Tuhan. Tidak juga. Yang Kak Aldi lihat pun dalam keadaan susah, kita juga bisa meninggalkan Tuhan. Balik lagi dalam kondisi pandemi seperti ini, ya semoga tidak ada, tapi peluang-peluang untuk menyalahkan Tuhan karena uh, hilangnya pekerjaan atau berkurangnya pendapatan, itu bisa dijadikan alasan-alasan kita untuk tidak lagi setia kepada Tuhan. Jadi setialah, karena dalam kali paham bahwa untuk menjadi setia itu tidak dalam sekejap, karena butuh ketekunan gitu. Namun Kak Ali yakin dalam kesetiaan kita dalam apapun itu, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam hubungan kita terhadap orang lain, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Oke. Berikut Kak Aldi akan memberi, sebenarnya ini bukan PR ya, hanya untuk reflection, untuk menganalisa diri kita,
Kak Aldi hanya ada apa nih, berarti 1, 2, kurang lebih 3 lah ya, 2 points. Dalam hal apa yang kalian anggap diri kalian setia menjalaninya? Dan kenapa kalian setia menjalaninya? Terus yang kedua adalah hal-hal apa saja yang membuat kalian sulit atau bahkan menjadi tidak setia? Apa yang menghalangi kalian sehingga kalian tidak setia? Oke, jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa kalian bicarakan di kelompok kecil masing-masing bersama kakak pengasuhnya masing-masing. Oke, berarti nanti Kak Aldi juga akan menggunakan pertanyaan ini untuk kelompok kecilnya Kak Aldi. Oke, itu saja dulu dari Kak Aldi. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajar kami untuk setia Tuhan dalam segala perkara kecil, perkara besar. Apapun itu Tuhan, kami mau menjalannya dengan penuh kesetiaan. Pimpin kami Tuhan dalam kehidupan kami. Izinkan kami untuk membawa firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi sama-sama kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Philip. Kiranya firman tadi disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita menjadi remaja-remaja yang setia melayani Tuhan, remaja-remaja yang siap berjalan di dalam kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik adik-adik, kita mau lanjut ibadah kita dengan pelayanan persembahan. Kita akan mau kidungkan pujian Bagi Yesus Kuserahkan, Kidung Jemaat 363. Satu bait aja. Adik-adik, kita mau berdoa, doa persembahan, doa syafaat, ditutup dengan doa Bapa kami. Baik, kita berdoa. Teman-teman, kita akan berdoa persembahan. Untuk itu kita serta doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami semua. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami dan juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua Tuhan, agar kami bisa terus merasakan kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah persembahan yang sudah kami berikan dapat menyenangkan hati-Mu juga ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau Tuhan Yesus selalu baik bagi kami. Kami mau belajar bagaimana menjadi remaja yang hidup di dalam kemurahan Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan. Kami mau jadi remaja yang hidup tetap setia di dalam iman kami, di dalam pengetahuan kami akan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur
kalau pada saat ini Tuhan masing-masing kami walaupun di rumah kami tetap sehat, kami tetap menjalani aktivitas kami, keluarga kami tetap sehat, kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati orang tua kami dalam pekerjaannya masing-masing, baik yang di darat, di laut, maupun yang ada di udara, ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga campur tangan. Berdoa buat saudara kami yang membutuhkan pertolongan, para medis yang sudah berjilid lelah, biarlah Tuhan memberkati mereka juga. Bapa, kami rindu berdoa bagi teman-teman kami juga yang saat ini, kalau ada yang berulang tahun, biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan di usia yang baru ini, mereka semakin takut akan Tuhan, semakin melayani Tuhan. Kami berdoa juga bagi teman-teman kami, adik-adik remaja kami, kalau ada yang sakit, yang berbeban berat, biarlah kemurahan Tuhan yang bersama dengan mereka, menguatkan, meneguhkan imannya, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, menolong kami di dalam suka dan duka kami. Bapa, dalam doa syafaat kami berdoa juga buat PLK remaja kami, walaupun kami sampai saat ini Tuhan belum bisa bertemu dalam ibadah rutin bertatap muka, biarlah kasih setia Tuhan, cinta kasih kami untuk kerinduan bertumbuh bersama di dalam pengharapan iman dan kasih kepada Tuhan Yesus tidak melunturkan hati dan niat kami. Kami tetap bersekutu memuji nama Tuhan walaupun kami secara online. Tuhan berkati PLK remaja kami, ketua PLK remaja kami, Kakak Uni, dan ketua remaja kami Tuhan, Odo, biarlah Tuhan juga memberkati seluruh pengurus di PLK remaja, seluruh kakak pengasuh dengan segala aktivitasnya, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan gereja kami juga, kami serahkan negara kami juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, ini doa kami, ini syukur kami akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Kami juga mengucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siap menjadi saksi-saksi Kristus, remaja-remaja yang setia di dalam Tuhan. Baik, kita berdiri adik-adik ya. Tadi duduk mulu pastikan di rumah kan? Kita berdiri, kita mau naikkan kidung pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat
Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Tuhan telah persiapkan masing-masing pelayan Tuhan sehingga mampu menjalani segala tanggung jawab dengan baik walaupun masih banyak kekurangan Tuhan. Tuhan bimbing agar kami memperbaikinya hari demi hari. Tuhan, kami akan menutup ibadah ini. Kiranya apapun yang kami dapat dari ibadah PLK Remaja pada hari ini dapat kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam keluarga kami, dalam pertemanan, dalam sekolah, dimanapun Tuhan kami berada. Terima kasih Tuhan, izinkan kami untuk melakukan persiapan-persiapan untuk ibadah-ibadah PLK Remaja selanjutnya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, Tuhan jaga kesehatan kami, Tuhan ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah ibadah, kita sudah memuji nama Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat dan kita boleh kembali pada kehidupan kita setiap hari. Kita mau saat teduh. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, selamat berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat. Teman-teman dadah dulu dong. Dan adik-adik selamat hari Tuhan Minggu semuanya. memberkati. Tuhan Yesus berkati.